Anda kembali lagi di Profit dan kita akan lanjutkan perbincangan seputar inovasi bisnis ponsel pintar 5G di Indonesia bersama PR Manager Oppo Indonesia, Pak Aryo Medianto Aji ya. Pak Aryo, kita lanjutkan lagi ya. Ya Pak Aryo, kalau kita bicara soal inovasi begitu ya, ini langkah apa bagi Oppo begitu untuk mendukung digitalisasi di tanah air? Oke, kalau kita mendukung digitalisasi, pertama yang pasti adalah kita sedang mencoba untuk pengembangan aplikasi yang nantinya itu akan mempengaruhi ke TKDN Oppo di dalam negeri. Jadi kita lagi mencoba untuk menggali bagaimana apakah di Indonesia ini kita bisa membuat sebuah langkah untuk membuat aplikasi-aplikasi tersebut bisa berada di ponsel Oppo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk mendukung digitalisasi tentunya kita bersama teman-teman stakeholder, terutama stakeholder 5G, kita masih berhubungan erat dengan pemerintah sebagai regulator, dengan teman-teman operator sebagai penyedia jasa. Kita terus berhubungan untuk bagaimana melakukan percepatan sebenarnya. Yang paling penting adalah percepatan teknologi 5G ini bisa diaplikasikan di Indonesia. Tentunya kami sebagai vendor, kami adalah penyedia perangkat tentunya, namun juga kami siap untuk membantu stakeholder-stakeholder ini untuk bagaimana mewujudkan environment atau lingkungan 5G yang lebih baik untuk ada di Indonesia. Tentunya tadi kita sudah melakukan pengujian bersama, kemarin juga di awal tahun kami juga bersama kementerian sama-sama menguji bagaimana 5G itu berjalan di Indonesia, kemudian requirement apa yang dibutuhkan dari vendor, kemudian requirement apa yang dibutuhkan dari operator. Kami juga sudah melakukan banyak pengujian dengan teman-teman operator untuk melihat bagaimana sih potensi frekuensi yang digunakan, apakah efektif, apakah tidak. Tapi yang jelas langkah-langkah ini memang kami tujukan untuk bagaimana digitalisasi itu bisa cepat berjalan di Indonesia dan juga bisa selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, Pak Aryo, lalu selanjutnya nih kalau kita bicara soal kinerja begitu ya, ini sebetulnya bagaimana nih kinerja Oppo di sepanjang tahun 2022 dan bagaimana rencananya strategi Oppo di tahun 2023 dan mungkin untuk jangka panjang di 5 tahun ke depan akan seperti apa kira-kira kinerja dari Oppo? Oke, kalau market share sendiri kemarin kita ada laporan dari firma IDC di 2022 di Q2 kita menempati posisi pertama di market share di Indonesia kurang lebih dengan 20,6%. Dan itu juga sangat menarik sekali karena sebagian besar dari laporan itu menyatakan angka terbesar itu dari perangkat-perangkat 5G dan Reno 7 series dan juga Oppo A96 yang semua itu berada di kelas menengah. Memang kalau kita bilang Oppo ini memang memiliki pangsa pasar paling tinggi itu di antara 2 sampai 5 jutaan. Dan itu satu hal yang menarik karena sebenarnya ini masih recovery ekonomi ya. Cuma memang sepertinya pasar itu mulai terangsang, konsumen itu mulai memiliki keinginan untuk mengganti perangkat smartphone-nya ke yang lebih baik. Buktinya di pangsa pasar sekitar 2 sampai 5 juta di kami itu sangat meningkat tinggi. Kemudian kalau kita melihat lagi marketnya Oppo di tanah air itu kami akan menyasar lebih banyak lagi pasar yang lebih luas. Memang pasar terbesar kita adalah anak muda tentunya, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk memperluas pasar ke yang lebih tinggi lagi, ke kalangan bisnis dan lain-lain dengan perangkat Finex 5 Pro contohnya. Dan kita juga tetap mengembangkan pasar di kelas menengah bawah, yaitu dengan menyediakan beberapa produk-produk yang mungkin akan lebih terjangkau lagi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati teknologi kami dengan baik. Kalau bisnis sendiri di tahun ini sebenarnya kami sedang mempersiapkan untuk memindahkan lini produksi ke lini produksi baru. Karena memang ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana permintaan terhadap pasar smartphone di tanah air. Kita bisa lihat bahwa permintaannya cukup tinggi sebetulnya. Jadi memang lini produksi lama kami tidak begitu mencukupi lagi. Maka dari itu kita dalam tahap persiapan untuk memindahkan seluruh lini produksinya ke lini produksi yang lebih baru. Untuk kedepannya kalau dibilang 5 tahun ke depan kami akan lebih kepada inovasi teknologi sebenarnya. Kita sudah melakukan beberapa acara-acara seperti misalkan untuk ColorOS sistem operasi kita. Itu kita sedang mengadakan Oppo Hackathon yaitu untuk bagaimana Oppo mencari talenta-talenta global untuk mencari titik lemah dari sistem operasi karena memang isu security atau isu keamanan ini menjadi isu yang sangat penting dalam sistem operasi.
Kemudian juga tadi saya sudah singgung dengan Oppo Developer Conference, di mana kita menjalin beberapa perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama. Kemudian kita juga ada Oppo Accelerator, di mana di situ kita menjalin beberapa talenta-talenta global untuk dapat menemukan fungsi-fungsi baru. Terutama di tahun 2002 ini, kita lebih berfokus kepada wellness atau kesehatan. Jadi fungsi-fungsi fitur pintar yang ada di smartphone yang dihubungkan dengan kesehatan seperti itu. Baik, ini menjadi menarik justru malah di era pemulihan ekonomi, bahkan di masa pandemi ini penjualan atau market share dari Oppo ini malah berada di nomor 1 begitu ya. Iya, betul. Nah sebetulnya ini apa yang dilakukan nih selama masa pandemi ini gitu, sehingga ketika kita sekarang berada di masa pemulihan, wow gitu market share-nya malah nomor 1 begitu. Mungkin boleh di-share? Oke, sebenarnya ini lebih kepada mewujudkan perangkat yang diinginkan oleh konsumen di Indonesia. Jadi tidak banyak produsen melakukan survei atau melakukan pemetaan siapa sih target pasar kita, bagaimana sih kita melihat target pasar kita, terus kemudian bagaimana sih kita untuk mewujudkan sebenarnya apa sih yang diminta mereka. Di Oppo sendiri sebenarnya setiap kita mengeluarkan sebuah produk, sebenarnya kita ada tahap untuk melakukan menerima umpan balik dari konsumen. Bagaimana produk itu ketika produk itu sedang berjalan, bagaimana apa yang mereka inginkan ke depan. Di pandemi memang yang paling umpan balik yang paling besar dari konsumen kami itu adalah permasalahan layar, kemudian permasalahan baterai. Karena memang akhirnya pandemi membuat semua orang bekerja secara mobile, bahkan bekerja dari rumah. Dan mereka sangat membutuhkan perangkat-perangkat tersebut untuk bekerja ataupun sekolah, terutama pasti dalam hal layar dan juga ketahanan baterai. Jadi memang di pandemi itu kita banyak mengeluarkan produk-produk yang memiliki fokus pada layar yang lebih besar dan juga baterai yang bisa bertahan lama. Mungkin itu jadi salah satu kenapa akhirnya market share Oppo juga jadi besar di Indonesia. Selain tentunya banyak upaya-upaya yang berhubungan dengan marketing yang kami lakukan, yang berhubungan dengan edukasi tentang perangkat yang kami lakukan konsumen, dan juga yang pasti peningkatan dalam sisi pelayanan. Purna jual itu menurut Oppo menjadi salah satu yang terpenting juga. Oke, baik. Jadi artinya kita juga harus dalam bisnis ini pandai membaca market begitu ya. Betul. Untuk ekspansi bisnis Oppo sendiri di tahun 2023 mendatang akan seperti apa? Karena ini kita hanya tinggal 3 bulan lagi begitu ya untuk menuju tahun 2023. Oke, kalau ekspansi bisnis sebenarnya kalau secara global kembali lagi kami punya cita-cita bahwa apapun itu yang kami wujudkan dalam bentuk teknologi maupun inovasi itu akan berguna bagi kebaikan umat manusia di dunia. Maka dari itu memang yang difokuskan dari Oppo sendiri adalah bagaimana mengembangkan berbagai macam inovasi-inovasi teknologi atau teknologi baru yang nantinya ini akan berguna bagi seluruh manusia. Tentunya selain tadi kita akan berfokus pada jaringan 5G tentunya, 5G dengan ekosistem IoT, kemudian dengan ekosistem perangkat-perangkat yang kita bekerja sama dengan produsen-produsen lain mungkin nantinya untuk melakukan kolaborasi dan mewujudkan bagaimana kolaborasi antara ekosistem Oppo dengan ekosistem lain itu dapat membantu kemudahan untuk manusia untuk bekerja atau dan lain-lain. Dan tentunya pastinya ke depan sendiri Oppo masih akan menjalankan beberapa accelerator tadi dalam hal kita menemukan berbagai global talent. Bagaimana mereka mewujudkan sebuah aplikasi-aplikasi baru, fitur-fitur baru, teknologi-teknologi baru, dan juga bagaimana mereka untuk melihat sebuah sistem operasi dari Oppo sendiri untuk semakin ditingkatkan keamanannya, semakin mudah digunakan, semakin mudah untuk dipahami. Itu yang menjadi pengembangan kedepannya dari Oppo sendiri seperti itu. Baik, Pak Aryo, ini kan kita ketahui begitu ya, beberapa waktu lalu kita sedang dilanda kelangkaan chip begitu ya Pak Aryo, dan ini tentunya membuat harga chip ini menjadi melambung. Lalu sebetulnya bagaimana Oppo menyikapi hal ini dan tentunya bagaimana Oppo menyiasatinya terhadap harga penjualan dari produk Oppo sendiri? Oke, kalau chip ini jadi suatu hal yang menarik sebenarnya. Jadi memang dari kelangkaan chip memang di beberapa teman-teman vendor menghadapi masalah yang sama. Apa yang mereka lakukan biasanya adalah mereka mencari chip-chip baru yang memang tidak biasa digunakan oleh produsen smartphone. Atau enggak mereka sedikit menaikkan harga jualnya. Tapi apa yang kami lakukan, kami sudah membaca hal tersebut dari awal pandemi. Terutama ketika kelangkaan chip tidak hanya terjadi pada industri smartphone, juga terjadi di industri otomotif. Maka dari itu kami memang menjalin kerjasama kepada 2 produsen chip terbesar di dunia, yaitu Qualcomm dan MediaTek.
kita melakukan penandatanganan MOU atau kesepahaman bersama bahwa mereka dapat memenuhi supply chip kami dalam masa pandemi ini. Jadi mereka memang sudah berkomitmen untuk terus mensuplai chip-chip Oppo. Jadi sebenarnya ketika teman-teman yang lain menghadapi masalah, kita belum ada masalah seperti itu karena memang kita sudah memiliki kesepakatan bersama bahwa dua produsen ini akan terus menjaga supply chip Oppo sampai beberapa tahun ke depan. Dan itu terwujud karena dari beberapa produk kami di pandemi ini, kami tidak ada yang menggunakan chip lain selain kedua chip tersebut. Jadi itu yang menjadi siasat. Dan juga pasti ketika kami melakukan pemesanan chip ini kan tidak secara parsial, tapi kita secara global. Jadi memang pemesanan dalam hal yang banyak dan besar gitu ya. Mungkin itu yang menjadi banyak yang tidak terpengaruh kepada harga dari perangkat kami. Kelangkaan chip mungkin, kemudian inflasi, nilai tukar, dan lain-lain, itu sebenarnya tidak begitu banyak pengaruh kepada harga Oppo di Indonesia. Bahkan ketika ada kebijakan PPN 11%, kami tetap harganya sama. Jadi tidak naik sama sekali. Oke, jadi artinya dengan naiknya pajak 11%, lalu juga adanya kelangkaan chip di dunia, artinya untuk Oppo sendiri tidak terganggu secara penjualan dan juga secara harga tidak ada perubahan? Tidak begitu? ada perubahan harga sama sekali dan kita memang tidak terganggu sama sekali untuk pasokan supply chain, kita tetap sampai saat ini tidak ada masalah yang kita temui. Oke, itu makanya market share-nya Oppo tetap... Mungkin itu yang salah satu yang menjadi market share yang Oppo bisa tinggi di Indonesia. Karena memang menyajikan produknya sesuai dengan timeline. Mungkin ketika teman-teman dari produsen lain menghadapi masalah, Oppo tetap dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan chip yang sama. Baik, lalu selanjutnya kalau kita bicara mimpi begitu ya dalam berbisnis. Sebetulnya mimpi apa dari Oppo begitu untuk terus mendukung digitalisasi di tanah air? Sebenarnya mimpi besarnya adalah kalau dari Oppo sendiri ketika ada di Indonesia, mimpinya adalah perangkat Oppo ataupun merek Oppo ini mulai dikenal sebagai perusahaan teknologi lagi. Tidak hanya menjadi sebuah perusahaan smartphone atau produsen smartphone atau pembuat Alat komunikasi smartphone. saja, Alat gitu. komunikasi saja. Tapi kita mau dikenal menjadi sebuah perusahaan teknologi. Nantinya ketika stigma atau paradigma konsumen berubah dengan perusahaan teknologi, sebenarnya itu akan mempermudah kita sebenarnya. Mempermudah kita melakukan ekspansi-ekspansi bisnis lainnya. Tapi kalau hanya sekedar smartphone nanti ya paling bisnis kita hanya akan berada di smartphone saja. Jadi sebenarnya untuk top of mind tentang perusahaan teknologi itu menjadi salah satu mimpi besar kami. Karena kami juga sudah mulai mewujudkan banyak ekosistem IoT yang mungkin belum banyak ada di Indonesia. Tapi kemungkinan dengan selaras dengan nanti jaringan 5G yang mungkin akan lebih merata di Indonesia, ekosistem-ekosistem itu mungkin bisa akan kami bawa. Baik, kalau kita bicara mengenai perusahaan teknologi ya, menurut Pak Aryo sendiri begitu. Untuk 10 tahun ke depan, kira-kira perusahaan teknologi khususnya komunikasi begitu ya, atau smartphone, kira-kira akan seperti apa? Oke, kalau untuk 10 tahun ke depan, berarti sebenarnya kalau smartphone sendiri mungkin sudah ada gambaran-gambaran ya, bahwa nantinya smartphone itu tidak akan ada lagi. Dan itu semua akhirnya akan menjadi sebuah perangkat atau gadget yang akan menempel ke tubuh manusia seperti Oppo Air Glass tadi, kacamata pintar itu. Itu akan menjadi salah satu yang akan berkembang ke depannya. Mungkin bentuk smartphone akan mencapai titik jenuh. Ketika walaupun Oppo pun sudah menemukan bentuk-bentuk baru untuk sebuah smartphone, tapi nanti pasti akan ada titik jenuhnya. Dan teknologi itu akan berkembang mungkin lebih tidak seperti yang kita bayangkan lagi. Apalagi nanti ketika jaringan-jaringan 5G atau 6G yang sama-sama memiliki tingkat latensi rendah, itu akan lebih baik lagi. 6G sendiri akan lebih menarik karena kalau 5G itu sebenarnya itu harus komunikasi antara mesin ke mesin. Ya. Sementara kalau 6G itu komunikasi antara kecerdasan buatan ke kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence ke artificial intelligence. Itu yang akan lebih menarik lagi. Yang patut kita lihat, patut kita pahami, dan kita harus mengerti berapa tahun ke depan nanti akan terjadi lompatan teknologi yang lebih tinggi lagi. Berarti artinya ke depannya akan semakin menarik begitu Betul. ya Pak. Dan tentunya para perusahaan teknologi harus menyiapkan begitu ya Pak, Betul. shifting pada teknologi yang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Ya, terima kasih Pak Aryo Medianto Aji, Sama-sama, PR Mbak. Manager Oppo Indonesia telah bergabung bersama kami di studio dan telah berbincang seputar kecanggihan teknologi Oppo dalam Road Tech Conference CNBC Indonesia. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Oppo Indonesia, Wir Group, dan juga PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Mbak.